Pernahkah kita bertanya, mengapa sosial media hari ini terasa penuh hiburan dan entertain yang kurang mendidik? Seakan-akan tak memberi ruang sedikit pun bagi pikiran yang membangkitkan kesadaran jati diri kita sebagai muslim. Padahal seringkali setelah menghadiri kajian dan mendapatkan pemahaman Islam yang menggerakkan hati, kita terdorong membagikan ilmu itu di media sosial. Sesaat kemudian, feed kita pun dipenuhi konten serupa. Begitulah algoritma bekerja, seolah mendukung padahal hanya mengikuti jejak klik kita. Namun cepat atau lambat, konten sampah kembali menyelinap, konten yang mengalihkan, meninabobokan, dan tidak mendidik. Karena faktanya dunia digital hari ini ada dalam genggaman ideologi kapitalisme. Negara-negara penguasa platform global mengatur algoritma demi dua agenda. Pertama, meraup keuntungan sebesar-besarnya membuat manusia terpaku lebih lama agar lebih banyak iklan yang ditonton. Kedua, menjaga eksistensi kapitalisme yang mengendalikan informasi. Disinilah persoalan besar muncul. Kapitalisme menyadari satu hal, yakni Islam kafah adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan ideologinya. Maka berbagai mekanisme sensor pun dimainkan. Halus, sunyi, tapi mematikan. Shadow ban jadi senjata. Konten tentang syariah kafah, khilafah, ekonomi Islam, politik Islam, jihad, atau isu yang menyatukan umat seperti Palestina dibatasi, disembunyikan, bahkan dihapus. Mereka melabelinya dengan ekstremisme, seakan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan adalah sesuatu yang berbahaya. Yang dibiarkan justru konten-konten Islami yang dipandang aman, seperti motivasi, akhlak, dan ibadah individu. Islam yang menurut Barat sebagai pengusung ideologi kapitalisme tidak mengganggu sistem adalah Islam yang tidak menantang hegemoni kapitalisme. Akibatnya jelas, generasi semakin jauh dari pemahaman Islam kafah. Namun inilah pertanyaan terpenting, sampai kapan kepribadian generasi muslim dibentuk oleh algoritma bukan oleh Islam itu sendiri? Islam tidak hanya menawarkan ajaran moral bagi individu, tetapi sistem hidup yang menumbuhkan kepribadian Islam dalam diri umat. Kepribadian yang terbentuk dari akliyah atau cara berpikir dan nafsiyah atau cara bertindak yang berlandaskan Islam. Ini hanya dapat tumbuh secara kokoh ketika ada lingkungan, aturan, dan negara yang mendukung, yaitu khilafah. Di bawah naungan negara khilafah, pertama, negara berperan sebagai ro'in atau pengurus yang bertanggung jawab membentuk kepribadian Islam warganya. Kedua, media tidak diarahkan oleh logika profit, tetapi oleh misi pencetak manusia bertakwa. Ketiga, politik riset dan industri dikembangkan untuk memenuhi tuntutan era digital secara mandiri. Keempat, platform digital dibangun secara mandiri, kuat dan lengkap dengan seluruh infrastrukturnya. Dan kelima, pengawasan peredaran konten digital berjalan masif, memastikan tidak ada konten yang merusak moral dan pemikiran umat. Sungguh, khilafahlah yang menciptakan atmosfer tempat kepribadian Islam tumbuh natural, kuat dan tidak mudah terbeli oleh konten murahan. Karena Islam tidak hanya memerintahkan kita menjadi baik, Islam menyiapkan sistem yang menjadikan kebaikan itu hidup dan mengakar.